I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that bitches on my line. Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai media pembelajaran biologi, di mana materi ini berhubungan langsung dengan mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Anggota kelompok 7 di sini ada saya sendiri, Hana Silaban, yang kedua ada Aini Ramadila, dan yang ketiga ada Lucia Boru Huta Barat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama yang dibawakan oleh Lucia Huta Barat. Apa saja sih pengertian media pembelajaran? Nah, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi untuk membawa informasi dari sumber kepada penerimanya. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada peserta didik yang dapat merangsang pikiran, perasaan mereka, perhatian, dan kemauan belajar. Nah, hingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Tentu saja, kita tahu bahwa setiap bahan ajar memiliki tingkat kesukaran yang sangat bervariasi. Nah, pada satu sisi, ada bahan ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak, ada bahan terbuka sedikit yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Nah, misalkan seperti globe, grafik, gambar yang akan mendukung proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah sesuatu yang dapat dipergunakan setempat bahan untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Misalkan, seperti buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Nah, ini dapat membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi pembelajaran oleh siswa, serta dapat memperkaya wawasan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu Wina Sanjaya mengemukakan fungsi dari media pembelajaran dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, fungsi komunikatif, di mana fungsi komunikatif ini adalah media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima. Misalnya, diskusi terjadi antara guru dengan siswa atau yang lainnya. Yang kedua yaitu ada fungsi motivasi. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. Misalnya, yaitu sebagai tenaga penggerak, sebagai tenaga pendorong yang mengarahkan seseorang, seperti siswa melakukan suatu tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Nah, pembelajaran itu bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan menciptakan aspek kognitif tahap tinggi. Yang keempat yaitu ada fungsi penyamaan persepsi. Nah, melalui pemanfaatan media pembelajaran diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, sehingga siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang disuguhkan. Yang terakhir yaitu fungsi individualitas. Pemanfaatan media pembelajaran itu berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak, di mana media cetak merupakan media sederhana dan mudah diperoleh di mana dan kapan saja. Nah, media ini dapat dibeli dengan biaya yang relatif murah dan dapat terjangkau pada toko-toko terdekat. Contohnya seperti buku, brosur, modul, lembar kerja siswa. Nah, pada media cetak ini ada keuntungan dan kesulitan yang dimiliki. Keuntungannya yaitu penggunaan media cetak ini mudah untuk diperoleh, fleksibel, mudah dibawa kemana saja dan juga ekonomis. Tetapi media cetak ini memiliki kesulitan, ya terutama bagi peserta didik yang terlambat atau malas membaca dan tidak memiliki pengetahuan awal yang memadai. Yang kedua yaitu ada media pameran atau display. Media pameran ini bermacam-macam jenisnya, seperti benda nyata atau yang realita, benda tiruan atau replika dan model. Nah, benda nyata ini sering dilihat sebagai media tersendiri karena jumlahnya yang sangat banyak. Media pameran ke dalam realia, model, diorama. Nah, penggunaan media ini dilakukan dengan cara memasang atau memamerkan pada suatu tempat tertentu. Nah, baik, selanjutnya yaitu media audio. Media audio itu apa sih? Nah, media audio yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Kenapa? Karena indera pendengaran sangat efektif memperoleh informasi yang diperoleh dari sumber-sumber informasi. Selanjutnya yaitu media visual.
Media visual dapat dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama media visual yang non-projektif dan projektif. Media visual non-projektif mencakup gambar, tabel, grafik, poster, dan karton. Media visual tersebut dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam suatu format yang realistik, dalam simbol-simbol verbal ke dalam bentuk yang konkret, dan dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya ada media video. Semua format media elektronik yang menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan dapat disebut dengan video. Video adalah gambar yang bergerak yang direkam dalam tape atau CD yang setiap halnya berbeda ukurannya, bentuknya, kecepatannya, metode perekam, dan mekanisme kinerjanya. Lanjut ada media multimedia. Multimedia yaitu penggabungan teks, gambar, animasi, foto, video, dan suara untuk menyajikan informasi. Multimedia merupakan produk teknologi multakhir yang bersifat digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya dengan belajar kreativitas. Selanjutnya yaitu perangkat komputer. Komputer berkembang tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana komputasi, melainkan telah menjadi sarana untuk berkomunikasi. Penggunaan komputer telah berbentuk jaringan yang mendunia. Kita dapat mencari dan memperoleh beragam informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Nah, di sini dijelaskan kelebihan dan kekurangan dari media. Salah satunya adalah yang pertama media cetak. 1. Menyajikan informasi dalam bentuk banyak. 2. Pembelajar atau siswa bisa mempelajari kapan saja dan di mana saja. Kelemahannya, 1. Proses pembuatan membutuhkan waktu yang lama. 2. Pembelajar atau siswa akan mudah bosan karena bahan cetak yang tebal, kertas yang jelek, rusak, dan sobek. Yang kedua ada media grafis. Kelebihannya, mempermudah dan mempercepat pembelajar atau siswa dalam memahami pesan yang disampaikan oleh fasilitator atau guru. Kelemahannya, dibutuhkan keterampilan khusus dalam proses pembuatannya. Selanjutnya, media gambar. Media gambar yaitu kelebihannya, media ini dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yang artinya tidak semua benda, objek, dan peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas atau tempat kegiatan pembelajaran. Kekurangannya yaitu media gambar hanya merujuk ke suatu indera, yaitu indera mata. Kelebihannya itu dapat dijumpai di banyak tempat. Media audio. Kekurangannya yaitu memilih dan kegiatan belajar dapat menjadi kurang efektif. Yang kelebihannya penyampaian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, berkata, tulis atau lisan, dan kekurangannya itu menggunakan suara dan bahasa verbal sehingga hanya dapat dipahami oleh pembelajar atau siswa yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Prinsip media pembelajaran. Yang pertama ada efektivitas media pembelajaran. Prinsip ini dalam mencapai tujuan dan efektivitas untuk membantu materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, taraf berpikir siswa. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan dengan taraf berpikir siswa. Media pembelajaran peserta didik tingkat SD tidak boleh serumit media pembelajaran peserta didik tingkat SMP dan SMA. Yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Semakin interaktif media, maka akan semakin bagus media pembelajaran tersebut, karena bisa lebih mendorong siswa agar aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, minat siswa terhadap media pembelajaran. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat mempengaruhi minat siswa lebih baik dari media pembelajaran yang lainnya. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun medianya tidak akan efektif bila guru tidak menguasai media tersebut. Yang keenam, fleksibilitas media pembelajaran. Media yang dipilih guru harus memiliki fleksibilitas yang baik. Fleksibilitas media pembelajaran adalah sejauh mana media pembelajaran dapat digunakan dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras, yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Media pendidikan dapat digunakan secara massal atau perorangan. Yang ketujuh, sikap perbuatan organisasi strategi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Alasan penggunaan media pembelajaran yang pertama itu berkenaan dengan manfaatnya, seperti pengajaran itu lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, bahan pengajaran lebih jelas, makanya sehingga dapat
menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Dan yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar. Dan yang kedua, alasan yang kedua yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dimulai dari taraf berpikir konkret menuju abstrak, berpikir yang kompleks. Selanjutnya yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan empiris. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus dilandasi dengan karakteristik belajar peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan keuntungan signifikan apabila ia belajar menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, tenaga pendidikan harus mempelajari terlebih dahulu strategi apa yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua adalah landasan teknologi. Kemajuan teknologi dan digitalisasi menyebabkan perubahan di beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi pelibatan sumber daya manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah. Yang ketiga, landasan psikologi. Peserta didik memiliki karakteristik masing-masing. Setiap individu menunjukkan kebiasaan yang berbeda-beda. Keterbedaan tersebutlah yang memicu pendidikan untuk meninjau media pembelajaran apakah seperti apa solusi yang bagi semua peserta didik. Yang keempat, landasan filosofis, bahwa teknologi akan mengerus humanisasi, pandangan merasuk ke dalam dunia pendidikan. Anggapan bahwa teknologi secara tidak langsung memaksa seseorang seperti robot yang dapat belajar sendiri dengan mesin. Sekian presentasi kami untuk kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.